saya mau butuh apa atau bagaimana gitu loh. Cuman kan kita sesama pendukung Nikita Mirzani di sini gitu loh. Buat apa kita itu membahas terus gitu loh. Membahas saya, jadi akhirnya kau bermusuhan sama Vesta, kau bermusuhan sama ini. Dengan kefrontalanmu yang menurut saya itu membabi buta. Semua kau marah gitu loh istilahnya. Semua kau marah gitu. Nah, kalau misalkan nih, ku tanya, ku kode ya, saya kasih tahu ke Mares, ku tes ya. Ngadu aku sama Kasil nih. Kasil, gara-gara kakak lo ngomong begitu tadi, adek itu lo dibully 3 hari 3 malam. Coba kakak minta maaf dulu lah sama aku gitu loh. Coba kakak minta maaf dulu sama aku. Bonyok aku ini gara-gara kakak tuh misalkan. Tuh. Pasti mau Kasil itu. Nggak mungkin tak iris kupingku kalau nggak mau. Karena aku bicara dari hati. Dan aku tahu hatinya. Dan aku bisa kena itu di hatinya gitu loh. Nah, begini Mayres. Bukannya saya mengecilkan kau lagi. Enggak. Ketika kamu ya mau menjadi orang yang besar. Mau menjadi orang yang sukses. Tergantung. Kalau kau mau kayak si Nepos terserah. Tapi saya itu pengen dikenal sama orang yang bijaksana. Meskipun saya tidak sempurna. Gitu loh. Saya ingin dikenal menjadi orang yang baik. Meskipun saya tidak sempurna. Saya ingin dikenal menjadi orang yang positif. Dimanapun saya berada orang menerima saya dengan positif. Nah, kalau kamu mau pengen dikenal seperti Nepos, ya udah setiap kau datang orang males. Gitu loh. Nah, sekarang cita-citamu itu kau pengen apa? Aku nggak pengen kok jadi TikToker, mustahil, munafik. Kau bikin VT kan kau mau dilihat banyak orang. Kalau kau mengawin privat semua VT-mu. Begitu. Nah, suatu saat apa namanya ya? Apa yang aku bilang itu pasti suatu saat, di saat kamu itu bisa mudeng dan sudah menjalani hidup itu, pasti kamu berpikir, oh iya benar juga gitu. Benar apa yang aku katakan gitu. Tergantung kamu Meres, kamu pengen dikenal dengan cara apa gitu. Pengen dikenal dengan cara apa? Gitu. Kalau kau mau bilang bonyok-bonyokan, kau dibonyok satu aja saya sudah 150. Kalau perlu guling-guling aku ini gara-gara Kasil ini. Tuh ada orangnya aku ngomong. Tadi aku live pun ya banyak sekali sih good day itu terbangkan, mungkin ada 100 150 itu. Ada. Tapi ya sudah, namanya kan karena saya melihat Kasil itu dengan hati yang lapang aja lah, hati yang bersih aja gitu loh maksudnya. Jadi cuman berpesan aja, kita sama pendukung Nikita Mirzani, dia juga udah mau vonis gitu kan, udah mau tuntutan, sudah kita rapatkan barisan apa sih yang bisa kita lakukan gitu loh. Kalau kau begitu terus ya, patut diduga nanti orang bisa bilang kamu setiap kamu naik kau bahas itu, setiap kamu naik nanti orang bilang kamu penyusup. Begitu. Jadi ya udahlah, sama-sama kita tanggung gitu loh. Karena pun Kak Sil ngomong begitu dan aku pun ngomong begitu karena ada rasa sangat bahagia mendengar meskipun sedikit kabar itu gitu. Itu saja sih sebenarnya Meres. Sakarepmu aja sih semua. Ya. Boleh ngomong, Sir? Siap Kak Sil. Jangan dipotong ya. Siap. Ketika saya mengumumkan soal penangguhan penahanan, saya bilang gini, bentar, rokok gue enak banget soalnya. Boleh merokok di sini? Saya bilang gini, Boleh saya ini seorang saya ini seorang pengacara. Apa yang saya katakan saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya, saya pernah bicara seperti itu. Ingat itu. Jadi, kalau ada yang meragukan omongan saya, justru saya ragukan bahwa kalian itu betul-betul pendukung Nikita atau bukan. Disinilah seleksi alam berlangsung. Koko cuma bilang, Kasil gimana? Dia nggak marah sama saya. Karena Koko tahu, tidak pernah ada kebencian di hati saya. Kalian semua saya anggap adik saya. Kalau anak saya udah punya 3. Kalau anak ntar minta duit, nggak mau saya, ya kan? Bentar, rokok garam gue enak banget sumpah. Jadi saya katakan Koko, hanya kepada Koko ya, kakak pertanggungjawabkan apa yang kakak omongan. Paham maksud kakak? Kalian ngobrol dulu.
Paham ya? Paham. Ini dunia akhirat loh kok. Paham, Kak? Semua paham semua kan yang saya maksud. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya bicarakan. Tapi saya mengumumkan kebahagiaan. Sulitnya di mana? Siapa yang dirugikan? Nggak ada kok. Ini kita seharusnya yang marah sama saya. Sil kagak bener Kak Sil ini. Gini, nggak ada. Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Apa yang sudah saya bicarakan. Artinya ada sesuatu yang tidak bisa bicarakan Koko. Koko tahu Kak Sil? Nama baik saya taruhannya kok. Ya. Nama baik nggak penting lah bagi saya lah. Saya masih takut api neraka. Saya masih takut sama Allah. Saya tidak akan membodohi orang, membohongi orang. Ya, itu saya. Terserah saya dijadikan bulian, fitnahan, ya, dikomel-komel, no problem. Dulu apa kabarnya saya kok? Kamu juga berseberangan sama saya kan kok? Bagaimana saya kemudian meyakinkan dan akhirnya kebenaran ada di tangan saya. Saya pertanggungjawabkan omongan saya itu. Dunia akhirat. Sampai saat ini saya tidak akan bilang enggak itu bohong. Saya harus minta maaf, enggak ada. Saya hanya minta maaf ketika saya tahu saya salah. Sama anak kecil sekalipun. Enggak usah orang tua, anak kecil, saya orang yang paling minta maaf. Tapi kali ini saya pertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Pahami di situ kok. Ya kok? Pahami maksud saya. Jadi saya bersedia dihinakan, dibully, ya kan? Dikata-katain no problem. Ini sudah menjadi apa ya? Panggilan saya. Panggilan. Saya bukan orang yang pernah dibayar, disuap apapun bentuknya. Rokok saya gudang garam merah murah kali lah. Nah, lihat ya, 16.000. Nggak ada saya kepengen kaya, kepengen dibayar, nggak ada, Maires. Kakak ini ya cuma ingin penegakan hukum di Indonesia berlaku. Kakak ini kepengen jangan sampai rakyat Indonesia, khususnya rakyat TikTok ini terjadi seperti Nikita artis punya uang aja masih bisa digituin, apalagi kita nih, kita rakyat kecil. Kita ini, saya juga rakyat kecil, saya pengacara rakyat, 22 klien saya nggak bayar, sampai rokok saya cuma 16.000. Ini pun gaji suami saya, penghasilan saya, demi Allah demi Rasulullah, semua untuk klien rakyat kecil kok. Bentar, rokok gue dengerin gue enak pista pokok. Jadi sekali lagi saya tekankan teman-teman sekalian, saya pertanggungjawabkan dunia akhirat dan saya tidak perlu meminta maaf kepada siapapun karena saya tidak bersalah. Percayalah Maires, kalau saya bersalah, saya segera meminta maaf. Itu saya, Sylvia, seorang Leo saya ini. Dan saya orang gila. Karena menghadapi dunia apa ya, TikTok ini, menghadapi dunia hukum di Indonesia harus gila dulu. Kalau nggak gila gimana kita? Gitu aja dari saya. Lanjut. Oke, saya udah bisa ngomong. Oke, silakan Maires. Oke, secara publik, secara yang beredar sekarang, secara yang aku dengar, secara rekaman yang aku punya, itu jelas banget. Itu salah menurutku. Yang pertama, salah karena tidak terbukti dia dibebaskan. Yang kedua, harusnya Kasil tidak bisa menyampaikan itu. Tapi menurut Kasil kan Kasil punya alasan kenapa sampai mengungkapkan itu gitu ya, yang tidak bisa diungkapkan di publik. Berarti dari semua orang 186 cuma kamu doang yang nggak paham maksud saya, gitu aja kok. Karena kita ini orang yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu alasannya Kasil ngomong seperti itu di media sosial, yang kita nilai hanya covernya itu. Dalamnya kita tidak tahu karena Kasil tidak sekarang kamu aja seperti itu kamu kan? kamu ramai dikunjungi VT kamu karena kamu up Nikita kan, kamu menggunakan Nikita agar kamu dikenal. Beda dengan saya, kamu menggunakan profil Nikita, foto Nikita, video Nikita agar kamu dikenal. Maires, ngaku boleh lihat ada maksud terselubung di dirimu agar kamu dikenal orang, agar kamu di like kamu karena kamu mengangkat Nikita. Sorry, konten saya speak up.
bukan hanya Nikita, tapi politik juga ada. Bukan hanya Nikita. Bukan hanya Nikita. Ada, boleh cek story-story saya. Apa VT-VT saya, silakan dicek. Tapi memang agak kebanyakan Nikita karena itu yang lagi ada sekarang dan saya ngefans juga. Dan saya tuh berdiri sendiri, saya tidak gabung. Apa yang kamu Saya- lakukan di room? Tunggu dulu, bentar dulu. Nenek Sabar 60 dulu. tahun, sebentar. Tadi saya Kasih diam nenek loh. 60 tahun, Tadi saya kasih diam mau loh. disantet, kau bilang? Siapa yang bilang saya santet? sekarang. Siapa yang bilang santet? Berapa Siapa dukun yang mau siapa- kamu Kan ada rekaman. Gak bisa, Maires. kamu gak bisa Mana dibiarkan. rekamannya? Aku mau dengar. Aku mau Kamu dengar. itu harus Maires. dijedotin dulu biar kamu Maires. sadar kamu ini manusia. Iya, saya juga mau Kamu jodohin biasakan Kasil juga biar Kasil. memanusiakan manusia. Kamu datangi room, kamu datangi koma hanya untuk jelekin saya. Gua diam dari tadi loh, Ya. gua ngomong nggak bisa. Coba nih. kamu yang minta maaf sama saya. Jangan kamu suruh saya minta maaf. Hebat dia Kak, ada kata-kata mau Gua- ngejedotin Kasil Kak. Loh, Udah, dia juga udah, ngomong sabar gitu. tuh, sabar Kan tuh, gua sabar. kan gua ini doang, Biar apa dia mirroring. ngomong, biar Maires Gas ngomong. Kak, gas Kan gua tuh kan Kasil, mirroring. Banyak saksinya kok, banyak. Kan gua mirroring. Gimana sih? Emang Gua bilang NPD ya, yang kalau sukanya bicara mirroring baik-baik tuh. sama gua Orang sakit akan jiwa baik-baik. tuh. Iya, lu juga sakit Orang jiwa. sakit jiwa yang suka Iya, mirroring lu tuh, yang yang sakit suka. jiwa, lu yang sakit jiwa, lu. Eh. Lu. Kenal gue kapan ngatain gue sakit jiwa? Lu kenal gua kapan juga? Ya gue mah udah setiap itu juga Hah? ada lu gue kenal tahu gua di bawah. kapan? Lu kenal gua kapan? Lu sampai sampai lu ngancem-ngancem Kasil. Ngomong itu Sampai lu ngancem-ngancem Nih, Kasil. kayak gini nih, kayak Lu gini nih. berani nyantet. Dari Coba tadi gua pengen diam tahu nih. nyantetnya Dari tadi kayak gua apa? diam nih. Dari Gua tadi pengen gua diam. tahu. Gua belum ngomong Gua pengen semua tahu ngomong. nyantetnya kayak apa. Nih kayak gini nih, kayak kandang. Pengen Kayak tahu. kandang. Nih, gua sekali Ayo ngomong semua nyantet, nih. bacot doang lu. Kamu nggak Gua boleh kapan ngomongnya? Gua kapan ngomongnya? jedotin kepala. Udah ada rekamannya, nggak usah kapan ngomongnya, kapan ngomongnya. Ah, gua kapan ngomongnya? Hah? Mau Lu denger gua ngomong ngomong apa enggak? santet-santet ada gue, hati-hati lu. Mana rekamannya? Mana rekamannya? Ada rekamannya, Tunjukkan. tuh. Mana? Gua perdengarkan biar semua dengar. Mana? Tunjukin. Iya, tapi kuping lu jangan budak ya. Mana dengerin, ngebacot Lu mulu, diam, nggak ada lu diam, nggak ada lu faktanya. diam. Lu yang diem. Lu yang Dari diam. tadi gua udah Saja diam, sampai dari tadi gua segitunya. diam. Bagaimanapun lu Pakai bakalan handset. dinotis sama RG. Pakai handset. diam dulu, Jangan Andres. pakai handset. Gak bakalan lu dinotis sama RG lu. Ini saya orang hukum ya, Vista sebentar. Saya orang hukum, kita perlu bukti mana omongannya sebentar Mira ya. Oke, Striker silakan. tolong putarkan. Oke, Biar silakan. kita ini bukan pengadilan ya. Coba semua Kawan, kamu Oke, yang silakan dengarkan. Ayo. Air Striker monggo dek. Dia lagi beli rokok Kak, lagi beli rokok ke depan. Nih, gue boleh ngomong nih. Kalau gue ngomong jangan teriak-teriak semua nih. Kayak kandang. Biasa aja. Biasa aja. Ya gue ngomong baik. Gue kan ngomong baik. Biasa Emang aja, gua ngomong suara lu baik. udah geter itu. Ngomong nggak baik geter. apaan, ngomong kandang-kandang setan. Biasa aja. Emang kandang. Tuh. Jijik tahu sama laki-laki kayak gini. Tuh. Nah, Kan kalau bilang dia binatangnya kan, Mira. Gimana? Semua teriak. Tuh, Emang dia semua teriak. binatang. Apa sih? Tuh, semua teriak. Semua teriak. Ini cuma teriak. Tadi lu Tuh, ngegas. Air Striker tolong Tuh. putarin deh. Gini, coba diam dulu semuanya. Coba. Tolong Bang Air. Menghargai kan Maires Bacot tuh diem, bacot tuh diem. No, denger Jelek jangan ya, budek putarkan. mulu. Semuanya di mute ya. Lanang nyangkem tau nggak? Lo tau Berisik lanang nyangkem. lo berisik. Lu yang berisik, setan. Ngapain lu di sini? Lu jangan sosokan lu. Kenapa emang gua sosokan? Lah kenapa juga emang? Nah kenapa juga ya? Lu ngapain turun aja lu, goblok? Bacot laki kayak perempuan lu, setan. Udah gua turun ya, gua disuruh. Lu jadi, lu pakai rok aja. turun. gini, Enggak loh. dengerin ya, dengerin, coba dengarkan saya ya, saya ingin berbicara ya, Maires, Oke, kan Bang. sudah saya bilangkan, ya kan, sebenarnya semua ini adalah medsos, tempat kita bermain. Kan kamu tahu, Kasil itu memang bukan kuasa hukum, tapi Kasil memang dapat informasi, ya kan sudah saya jelaskan. Kenapa harus menuntut Kak Sri untuk minta maaf? Enggak bang, Ini kan rekaman sebuah suaraku lucu. bilang mau santet itu dulu bang, diperdengarkan dulu bang. Ada itu mungkin kecetus di saat kamu bercanda kali ya. Nggak ada. Kepikiran untuk santet-santet aja. Gue itu berani banget sama siapapun makhluk di muka bumi ini kecuali orang tua gue dan Tuhan gue. Gue nggak pernah kepikiran untuk santet-santet orang. Lu tadi Mulut gua ngancem, masih mampu bang. katanya mau Masih dengan mampu cara mulut gue. gua. Berarti sudah Gue diklarifikasi. dengar sendiri, gue baca. Mana? Lu bilang Dengarkan gue dulu baca. diputar Hasil dulu. sudah Bilang, bilang.
pengacara itu bicara by bukti. Udah, gini. Mana buktinya? Ya udah gini. Sudah, yang penting Meres sudah klarifikasi, berarti tidak ada omongan Meres. Oke, no problem gitu kan. Kita anggap lewat sajalah itu. Nggak ada guna juga. Mau kita pembuktian segala macam juga nggak ada fungsi gitu kan. Ya Kasil ya. Nah, Meres gitu. Jangan pernah kita menghakimi seseorang, apalagi menghakimi kawan sendiri. Toh Aku penggiringan nggak berkawan, opini pun Bang. banyak yang dilakukan, iya enggak? Maksudnya kawan itu kan berarti kan satu pendapat kan. Toh penggiringan opini pun banyak yang dilakukan oleh lawan, ya kan? Tapi kenapa kita tidak menghantam mereka? Itulah kenapa kegiringan opini pun saya bayangkan untuk menghantam mereka, gitu. Jangan kita yang kepanasan, biarkan saja mereka yang kepanasan, yang menjadi cacing kremi, begitu loh. Kan kalian kan Meres tahu bagaimana permainan mereka, ya kan? Menjatuhkan hukuman dengan 20 tahun penjara, mengatakan Mail tidak diurus segala macam, penggiringan opini kan, hoak kan? Padahal enggak. Nah saya saya sama Kasil ya kan, hanya membuat satu statement itu bisa memporak-porandakan mereka. Tapi kenapa ya kan? Ini kok di tim saya sendiri gitu kan? Malah kepanikan juga. Justru gini Bang, justru gua itu mau menutup lubang yang sudah dibuka, jadi celah orang di sebelah itu ngehina kita, ngejat kita segala macam Bang. Itu tujuan gua Bang. Dia baru soalnya. Iya. Boleh diam dulu nggak? Boleh diam dulu nggak? Kalian kenapa setiap gua ngomong semua? Kenapa sih? Ya karena lu bodoh. Salahnya lu goblok. Panik. Kalian juga goblok. Lu goblok. Lu yang goblok. Lu gak goblok. Tuh. Kita Ini contoh itu malah sama kerja di Gak luar. belajar cara diskusi yang benar. Gue jadi perempuan aja mendengar lo. Tuh. Berisik. Gue menjijikkan. Berisik Ngomong banget. yang benar. Gua juga jijik lihat lu. Gua juga jijik lu kayak lonte tau nggak? Tuh mampus kau. Lu lonte lagi anjing entot. Tampilan lu kayak lonte tau nggak Putri? Mampus kau. Ngomong apa? Tuh mampus kau. Bentar. Jadi Arya, Meres, kalau Ada yang rekam mulutmu nggak? kayak Ada yang gitu, rekam nggak? Rekam. Gua juga ada rekamannya. tidak ada orang yang mau mendengarkan kau. Meres. Meres. Meres bangsat. Woi, kau Bangsat, mengatai lu lonte laki. perempuan lonte, bangke kau ngatain perempuan lonte, bangke kau. Kau ini dididik oleh lonte berarti kau. Bang Yamin mau naik. Bentar. Nah, kau dibesarkan oleh lonte. Enggak gitu bang, kenapa si Meres tadi diturunkan? Bang Soalnya Yamin mau naik mumpung Iya, ada tadi Kak Sil ngapain kan. diturunin sih? Soalnya dia Kak Sil tadi nih kan. Dibesarkan oleh lonte anak itu ternyata ya. Emang lu lonte Bentar. laki. Orang lu boti, fiti lu anjing. Udah, jangan ngomong lagi. Nanti kebenan. Bentar Bang Yamin, sabar. Bahasanya jaga. Naikin. Yang naikin penuh kursi. Makanya bahasa dijaga dong. Maksud gue jangan ngomong LONTE itu juga menunjukkan bahwa apa ya? Kita juga nggak baik gitu kan. Jadi Kita begini loh. menunjukkan sesuatu. Kalau Siapa sih? memang dirimu Yang itu baik. adalah konten kreator, siapa saja berlakulah sebagai konten kreator. Enggak. Ini ada yang rekam enggak? Tadi barusan. Siapa yang di bawah ada yang rekam enggak? Bang Fly kerekam itu. Bang Fly kerekam. Rekam ya, Bang? Iya sebenarnya bukan masalah rekam. Kak Vista kan moderator. Yang namanya moderator rekaman hasil ini pasti terbagi sendiri. Gimana caranya? Ya Allah Vista. Nanti. Tidur kau Vista. Nanti dibuka iklan di sana Vista. Gue enggak. Jadi nggak paham dia nggak. Ini harus gak urus, Bang. Bisa minta nggak, Vista? Selamat Ya, nanti aku yang subuh, kasih, nanti aku Bang yang Yamin. Kasih ya? Iya. Kan Siap, moderator Kak. semua. Nanti aku Moderator itu ada sebenarnya. Ada di HP-mu itu Vista. Kau tanya lagi, kau tunggu kau ini kali. Iya. Oh iya, Ada di toh. HP-mu, tinggal kau buka Iya, nanti Di itu handphone dari juga HP. ada. Iya. Oh, lihat. Sampai dia nggak masuk penjara, jangan iris kuping Vista nih ya. Lihat. Anjing, lu pikir dia pernah ngeliat gua Sabar, ngangkat? calling down Kak. Anjing bangsat. Calling down Kak. Sabar Kak. Kalau kau mau dia kena, kau harus diam Vista. Kalau kau saling membalas meskipun aku bukan. Udah, kamu diam Vista. Itu kenanya jadi huru hara.
diam. Kayak aku nih tiba-tiba dikatain lonte lanang, misal, aku kenain orang aku diem. Tapi kalau baku lawan itu gini. Oke, Pak Yamin, Bang Yamin silakan. Memang kalau huru hara itu Romi cepet naik ya. Memang. Ini Indonesia ini. Tunggu. Masalahnya Tadi gini, siapa sih namanya? Bang R, masalahnya gini. Tanyakan 1000 kali lipat itu laki apa perempuan, apa setengah-setengah. Iya dia. Orang kayak perempuan kok. Udah lah. Iya, memang begitu lah. Memang apa ya? Kok tadi konten kreator itu Bang besar Yamin. harganya. Oke, Bang Yamin, ada yang mau disampaikan silakan Bang. Boleh. Koko, Kasil, Mista, Yuk. Iya Bang Yamin. Mira, Bi, Sami, teman-teman yang di bawah. Hai. Gimana cara ini? Saya turut prihatin ya, perihal apa namanya. Anda semua membuang energi yang tak terlalu penting menurut saya. Yang disampaikan Kak Sil itu kan apa ya? Saya kebetulan ada malam itu. Itu kan harapan besar dari Kak Sylvia sebenarnya, dan harapan semua pendukung, menurut saya ini ya, harapan seluruh pendukung Mbak Nikita Mirzani. Sebenarnya kekecewaan Kak Sil terhadap belum diberikan penangguhan itu lebih besar dari teman-teman. Bahkan Kak Sil itu menahan sesuatu. Oke lah, dia dengan besar hati menerima itu. Tapi kita lupa bahwa salah satu kebesaran Tuhan yang Anda sembah itu tidak semua keinginan Anda itu dikabulkan. Kalau semua keinginan Anda dikabulkan Tuhan, saya yakin banyak orang mati dari pihak sebelah. Karena Anda doakan mereka mati semua. Yang membenci kita itu. Saya yakin sekali. Begitu juga sebaliknya, kalau seluruh doa teman-teman yang tidak suka kepada Nikita itu dikabulkan Tuhan, Anda sebaliknya juga celaka semua. Karena mereka senang Anda itu semua celaka. Yang mau saya katakan, salah satu bentuk keadilan Tuhan itu tidak seluruh keinginan kita dikabulkan. Artinya apa? Kan kita ingat ya, ketertundaan itu adalah keberhasilan yang tertunda gitu. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Be positif aja lah. Sekarang juga kan lagi diproses itu kan. Dari pihak pengadilan juga mengatakan sedang diproses. Anda tahu semua kemarin itu negeri ini lagi porak-poranda. Apa iya dikeluarkan pada masa itu? Dan itu kan menjadi kewarasan juga sebenarnya. 1 jam kurang lebih ya setelah Kak Sylvia mengatakan itu, negeri ini kan terbakar. Jangan Anda tafsirkan pakai kacamata kuda, kata saya 1 jam itu. 1 jam itu esok harinya, 2 hari kemudian negeri kita kan porak-poranda. Iya kan? Kalau kita mengkaji dari sisi lain, dari sisi yang lebih tinggi, gonjang-ganjing perihal chaos kemarin, sebenarnya sebelum Kak Sylvia bicara sudah terjadi kekhawatiran tentang gonjang-ganjing itu. Yang mau saya katakan sebenarnya penundaan itu juga ada faktor lain. Ya, satu, kondisi negeri yang juga tidak stabil.
tidak harus dijadikan hal-hal yang begitu membakar diri sendiri. Menurut saya begitu. Kasihan kalau kita harus membuang energi, apalagi kayak tadi itu unsur ITE-nya itu jelas banget bisa masuk penjara. Gitu loh. Iya bang, sebentar bang. Visa mau cari fitnya dia kayak apa sih? Salah itu dia urusan sama aku. Salah besar benar. Aku turun dulu ya, bang. Bisa ke WhatsApp gak bang? Ini ya bang. Yang mana? Ini. Dia Iya, harus rekaman selesai. tadi. Rekaman Video tadi. Dia harus ungkap dulu. Nanti videonya bisa diambil. Nanti sudah selesai dibuka. acara ini baru bisa dibuka. Bisa, tapi udah ke save semua itu. Nanti aku yang upload Vista, aku kasih kamu dek. Nanti kalau ini udah rungkap ya. Anjing, kalau gue jadi lontek, gue udah kayak raya. Gue kayak raya dari kaki gue sendiri. Tanya Aryo tuh. Bangsat tuh emang. Banci anjing tuh emang. Dia yang lonte. Goblok emang. Sabar Kak. Gak lonte lagi, perek laki gitu tau gak? Perek pecun tuh dia tuh. Jaga bahasa udah. Saya ada baca buku nih, judulnya Rona Hidup Vista. Bang Yamin Kasil, kalau misalkan visa BAP ke Polda, ya, pokoknya kalian abang sama Kasil bantu visa ya. Gua nggak mau sampai dia nggak jeblos penjara. Lihat aja. Siap. Vista. Iya. Nah, Vista. Saya lagi baca buku, judulnya Rona Hidup Vista judulnya. Bang Yamin mentang-mentang nanti langsung bukunya keluar. Bang Yamin bisa aja. Nih ya. Rona Hidup Vista judulnya. Hai. Behave dan sabar aja lah. Enggak. Kalau itu udah harga diri, Bang. Iya, Harga itu memang diri beda. bisa. Kamu bilang bodoh, dia kan langsung nggak maksud gini. Kamu kan cuma bilang dia bodoh, tapi dia langsung buat kamu itu kata-kata yang ngeri. Itu laporin nanti. Memang Itu harus dilaporin. emang. Dilaporin. Ada Kasil, ada Bang Yamin kok. Aku akan blow up ini. Kalau nggak masuk penjara, jangan iris kuping gue dia. Liatin aja. Itu nggak akan aku maafin seumur hidup aku dah. Emak gua aja yang lahirin gua aja nggak pernah ngomong kayak gitu. Lu aja yang deket sama gua nggak pernah ngomong kayak begitu kok. Anjing itu orang emang ya. Udah kamu sabar, udah. Udah jangan kepancing, udah. Tenang, coba tenang. Bukan dari tadi karena apa? Kasil kan gua bela, ya. Terus apa namanya? Dia mungkin kayak gimana? Pengen dinotis udah. Pengen jadi artis. Gini loh, aku kan udah bilang yang kamu hadapin itu laki-laki atau perempuan Laki-laki yang banci, atau setengah-setengah. Iya, makanya udah kamu nggak usah stres pusing gitu. Pokoknya nanti selesai sama teman-teman semua kan rekamannya ada, itu kita laporin udah. Sumpah gue bikin rame. Bang Yamin pokoknya Kasil dampingin Vista ya. Bener. Don't worry adikku. Siapa yang menghina perempuan yang mendukung Nikita Mirzani, gue maju paling depan. Anjir. Ini bukan Niki lagi. Kalau Niki denger, gue ngomong besok sama Niki aja. Kalau nggak habis itu orang. Jangan sedih. Di belakang gue siapa, belakang Niki siapa. Puas lo. Ya. Anjing. Ada Kasil. Slow. Ya. Semua perempuan berhak untuk cantik, mau dandannya seperti apa. Saya juga senang perempuan cantik. Tapi mulutnya Maires ternyata dia dilahirkan dari perempuan LONTE. Jadi begitu. Maaf. Gua yang sama Udah, Kak. Aryo aja nggak pernah kok ngejaga kok. Goblok rasanya. Anjing. Bangsat anjing emang. Pamit ya kok. Mana MA tadi? Udah. Naikin striker. Kenapa dia nggak berani typing di bawah? Takut dia. Nggak ada Kak, telepon dulu Kak. MA Kak.
Gua turun dulu ya. Emma minta naik. Tadi dia udah minta naik. Dia itu kan di privat. Enggak di private kok. Emma naik Enggak ya. kok Kak. Tunggu, aku lihat dulu orang-orang ini. Buruk nanti gua di blok. Kosongin dulu satu. Oh ini dia Emma. Vista. Mana Vista? Wah, turun. Vista lagi cek, nanti dia naikin. Aku janganlah di tengah begini gede banget, malu aku. Orang ganteng nggak apa-apa kau dek, slow. Penggemarmu udah banyak itu, santai. Mau lihat Yamin. Penggemar gue udah terlalu banyak bang. Oke, Makanya gue kecil aja gue. Emma, selamat datang Emma. Siapa yang itu mau bagi-bagi? Saya bagi-bagi buku nih buat anak-anak. Kalau ada yang butuh info ya sekolah segala macam gitu. Mana Kak Vista? Kok pada diem semua ini? Jadi apa cerita ini Bang Yamin? Terhipnotis sama Bang Yam. Iya. Sebentar aku turun dulu, sebentar aku naik lagi ya. Iya. Tapi emang aduh sampai emosi, sampai keterlaluan banget sih itu mulutnya, bener keterlaluan. Orang baru ngomong aja dia udah start ngegas. Udah pasang gigi berapa dia? Cewek kalah dia sama dia suaranya. Iya, gila. Ngebalik-balikin orang ngomongnya apa. Ini dia ngomong duluan lah, jelas-jelas itu dia yang ngatain duluan. LP-kan aja. Bang Yamin single nggak? Nah kan? Dia kayaknya nggak bisa didiemin itu, dia itu dia udah parah itu. Udah parah. Mayres, aduh, gue bingung sih Mayres ini. Nggak akan bisa dinasehatin bang, nggak akan bisa. Dia udah mempengaruhi tim Nikita Mirzani yang lain bang. Dia ini udah nyuci otak mereka. Tapi sekalian lah nanti dia dicek kan, mana tahu ada gangguan kejiwaan, dan bisa jadi juga gangguan mental kan. Karena kan Dia harus aneh orangnya. Aneh sih kalau lihat. Coba nama akun dia apa sih? Aku nggak tahu. Mbak Ires dot apa? Boleh tulis di typing nggak? Akun dia namanya apa? Aku lagi sambil komunikasi soalnya. Ya dari cara dia ngomong kan, dari cara dia, karena pernah aku debat sama dia juga, dia rela berbohong gitu demi agar dia bisa dibenarkan gitu. Jadi ada penyakit mental nih anak ini nih, mungkin dia kan. Welcome Bunda Korla, ada Bunda Korla itu. Oh, ini ya, besar ini. Naik Bunda Korla. yang bermasalah ini. Naik Bun, sini Bun, ngobrol sini Bun. Teman-teman hanya nonaktif ya, atau diberhentikan. Undang. Bukan non. Bunda Korla naik Bunda. Ini lagi kasih ada yang ini. undang Bunda. Lagi bawa wanita. myres.id bang. Ya, udah besar semua ya? myres.id. Huruf double I, double iya, R atau double apa enggak ada? Dan terkait Bunda di bawah dunia. penonaktifkan. Lanjut bicaranya. Udah jangan usah didengerin itu apa tulang lunak itu, Mayres itu tulang lunak. Lagi nunggu pelajaran. Lanjut Emma. Nggak apa-apa Kak Sil, itu perlu dikasih pelajaran. Karena gini Kak Sil,
harusnya ketika orang, Kok kalau dia misalnya saya ngomongin nih bilang, Kak Vista loh? saya dibilang orang bodoh. Misalnya saya dibilang orang bodoh lu katanya, lu yang bodoh. Harusnya kita jawabnya gitu dong Kak. Kenapa Bunda. ketika orang bilang kita bodoh, kita jawabnya malah sampai kemana-mana itu ngomongnya tadi kan? Betul nggak sih? Kecuali kalau dia diserang langsung dibilang lu ini, dia bisa balas balikin gitu, harga diri kan. Tapi masa dari bodoh ke LONTE Kak, kan gitu. Bahasanya tentang Gila, LON aku udah nahan dia itu belum bayar tadi. nggak aku terima itu. Pengikutnya aja Mati baru juga. 8.000. Pengikutnya aja cuma 8.000. Udah gaya-gayaan sok galak di TikTok. Dia Udah itu kayak lahir jagoan dari banget. seorang perempuan terus ngatain Vista LONTE, kan kurang ajar makhluk itu. Nah itu Benar. dia. Mana Emma naik lagi Emma. Jatuh dia. MA pegangan makanya di atas MA. Ikat. Orang yang Itu Bang Yamin biasa gantung mirroring. ya. Yamin juga jatuh ya. Jatuh Dia turun, gantung Kak. dia. Enggak dia Dia turun turun. dulu, turun. Ada perlu katanya. Emma lanjutin ini apa narasinya lanjutin. Tenang, biar boys. Ini saya ini udah patahin berapa leher. Lanjut Emma. Iya. Kalau aku Halo. prediksi juga bukan mengejat atau apa ya. Memang dari dia bicara, dari dia marah-marah, aneh aja. Aku melihat ini orang kayak punya gangguan mental. Itu dulu di kawan Kayak gua. isi yang dalam, ya kan? Apa yang dia katakan itu nih, intonasinya, tekanannya. Memang kalau aku lihat memang ada gangguan mentalnya sih. Ini sorry nih, tapi memang sepertinya iya sih. Iya orang Ya baru mungkin ngomong sepatah kata dia udah ngegas naik oktav gitu loh. Kan kelihatan ya orang kayak gitu kan. Baru ngomong aku udah ngegas berapa oktav. Waduh. aku pernah ketemu dia di TikTok, dia di mana ya waktu itu ya, sama si Ayus juga. Nah dia salah nih ya kan dalam menyampaikan narasinya kan begitu. Aku coba untuk memperbaiki itu, aku kasih tahu dia. Nah kemudian dia justru berbohong. Dia sebutkan pasalnya, dia sebutkan isi pasalnya, dan dia berbohong di situ dengan PD-nya gitu loh. Sedangkan dia berbicara dengan siapa itu banyak orang di situ kan. Nah, aku coba tuh buka pasalnya, aku kasih tahu sama dia, kau bohong, nggak ada ini yang kau katakan. Nah dia tetap membenarkan dirinya. Ini aku lihat nih, ini orang punya gangguan mental nih. Dari situ dan kemudian aku dengarkan cara dia marah-marah tadi kan. Udah fix sih sebenarnya nih orang punya gangguan mental, bipolar mungkin. Tapi ya itu no problem sih, laporin aja. Laporin kan, nanti kan dicek juga dia kejiwaannya sama polisi. Aku loh Emma yang dibully dari room ke room dan ada 6 rekaman udah. Jadi saya minta Mayres jangan tidur nyenyak malam ini. Malam Jumat Kliwon juga ya Kak. Ada keselip lah dia kan tadi kan Kak, sampai saking enaknya dia tadi Ya. kan, di bawah alam sadar dia itu dia mengatakan hal yang bisa kena pasal ya. Itu loh di situ kena ya. Paling cuma setengah jam lah melaporkan dia itu. Gak nyampe. Kalau kayak gitu tuh gampang ciduknya itu. Gak pala susah kali, yang penting kan buktinya udah ada itu rekamannya itu. Ya nanti rekamannya kita dapat. Dia mau jodotin aku katanya. Jodotin loh. Double king aja Kak Vesta. Masalahnya gini Bang MA, ini aku ngomong sedikit ya. Dia mengomentarin VT-nya Kak Sil ya Dika kan? itu siapa? Hah? Dika itu siapa pakai foto gue? Siapa itu siapa? Yang barusan turun, yang halo apa siapa nama? Oh ini. Halo Dika. Itu foto siapa? Halo Foto lu? Dika. Oh. Ma ini foto lu. Iya. Dika. Oh iya foto Wendy ya? iya. Juga nih. Coba naikin.
Ih, kembar kalian. Lanjut Emma, lanjut. Ya, Emma belum kelar loh. Lanjut emang. Lanjut. Kayak mana Bang Ada yang ngefan sama gue kali. Tar dulu, Diam dulu, Wen. Tar dulu, Wen. Masalahnya kan Gini. Bang MA, maksudnya gini loh Bang. Oh, belum selesai. Dia Yo, kan biarin seorang dulu, content yo. creator. Biarin dulu, yo. Oh iya, oke, silakan. udah selesai Kak, gantian Bang Ari. Iya, maksud Bang Arya saya paham. Ya itu kan saya dengar juga rekamannya ya. Bahwasanya anak ini dia mengulas dengan memvoting, membuat VT ya, apa yang dikatakan Kak. Nah itu biasa ya Bang ya, ya nggak sih? Itu hal biasa yang memang sering dilakukan orang kan begitu kan di dalam aplikasi konten. Nah kemudian dia merasa bahwasanya apa sih yang membuat dia marah kali ini gitu dengan Kak Sil. Di situ dia mengatakan dia kan sudah masuk ke roomnya Raffi. Maafin ya saya sebut ke roomnya mereka lah kan begitu. Jelas. Kemudian dia mendengarkan narasi dari mereka, mendengarkan gitu kan, yang mengatakan Kak Sil hoax lah dan sebagainya itu. Dia mendengarkan itu Bang. Nah disitulah dia terpancing, ikutlah dia dengan mereka, ya kan? Kalau saya ini mengamatinya seperti itu Bang. Ikutlah dengan mereka dan kemudian masuklah dia untuk mengcounter Kak Sil tadi. Nah ketika dia itu diserang sama beberapa orang karena cara bicara dia, karena intonasi dia nggak sopan, diseranglah dia kan. Nah kita kan bisa-bisa saja sah-sah saja bertanya, tetapi dengan intonasi kata-kata yang sopan akan diterima. Tapi karena perkataan dia yang tidak sopan, intonasi dia keras dan sebagainya, itulah yang membuat beberapa pihak tidak suka sama dia dan mengcounter ucapan dia. Nah di situ dia tidak terimanya Bang. Ketika banyak yang menghujat dia juga gara-gara dia mengcounter Kak Sil, di situ dia tidak terimanya. Itulah yang membuat dia merasa dendam tadi itu Bang, marah. Sedangkan dia itu memang kemungkinan besar punya gangguan mental, bipolar mungkin dan sebagainya kan. Disitulah dia mulai mengacak-ngacak lah bahasanya, cari keributan, kemudian dia coba up sana up sini, ngomong sana ngomong sini itu. Nah keselip akhirnya sampai dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Itu kan alur cerita dari Mayres ini, ya kan? Karena ini mohon maaf ya, cara bicara Mayres tadi ini bukan saya sok-sokan psikologis ya, bukan. Tapi siapapun orang yang memang memahami dasarnya tentang mental dan gangguan mental tadi, ketika melihat Mayres dengan cara dia marah-marah, menggebu-gebu, sedangkan persoalan itu persoalan sepele, persoalan yang dimana tentang dia meng-up VT yang sering terjadi gitu loh. Kesalahan komunikasi atau VT-nya itu ada di counter orang, itu kan hal biasa. Itu masalah sepele dan nggak ada sih orang yang sampai sejauh ini marahnya itu berlebihan seperti itu. Nah disitulah saya melihat anak ini ada tekanan mental atau beban mental mungkin, atau penyakit bipolar dan sebagainya. Itu di situ. Tapi cocok lah dikasih pelajaran biar nggak kebiasaan jadi hama di sosial media kan. Mungkin di lingkungan dia, di keluarga dia, atau di circle pertemanan dia pun seperti itu karakternya. Gampang tersinggung, gampang marah. Sampai dia lupa dengan berbicara dengan siapa kan. Nggak semua orang harus terima ucapan dia. Emang dia siapa kan gitu. Sedangkan DPR aja rumahnya diacak-acak gara-gara bicara yang tidak disukai masyarakat, apalagi dia. Gitu aja sih, silakan Bang Aryo. Bang Aryo.
Lagi sibuk dia. Wait, bentar, aku lagi apa chat. Kasih lanjut. Pokoknya tadi saya nggak terima dia berkata LONTE. Sebagai perempuan saya tersinggung juga. Itu aja. Tunggu ya, Mayres ya. Tunggu. Aku kasih kau pelajaran 44 SKS nanti. Kalau enggak Kasil. Hmm. Nah, itu dia nyampaikan kata-kata itu di mana, Kak? Di sini. Datang gitu tiba-tiba marah-marah, ngucapin kayak mana? Ya sama Vista, sama Fansami, sama aku, cewek-cewek lah, sama Mira. Ya udahlah, 3 orang melapor dengan orang laporan yang sama, orang yang sama, ya udah kena di situasi tempat yang sama, udah kena lah, itu ketangkep lah dia. Orang 3 orang kok korbannya 3 orang, situasi yang sama, keadaan yang sama, korban yang sama, ya udah tinggal jebol lah dia tuh, masuk langsung. Keterangan korban sama buktinya, barang buktinya udah ada, udah 2 alat bukti itu udah pas. Followers 8K, minta gift sama followersnya. Wendy sama Dika ini fotonya sama, gimana cerita? Coba kalian berdua ngobrol. Dika, lu kok ngambil foto gue? Lu ngefans sama gue? Bukannya lagi itu lu yang ribut sama gue ya bang? Yang di live chat. Live mana? Itu. Yang di lab mana? Yang pas gue lagi nanya donat itu, donat busuk. Donat apaan sih? Yang pas gue lagi nanya donat busuk. Hah? Terus yang ngecengin gue. Apa sih, nggak denger, nggak jelas? Yang pas di ini loh, live. Yang kata gue nanya resep donat busuk. Di labnya siapa? Tahu lupa banyak banget. Gue maunya kalian ribut, kenapa jadi gitu ngomongnya banget. Gemes lu anjir. Gue dengerinnya gemes. Satu gue. Kayak orang pacaran kan orang tua. Iya. Striker Iya, Ivon. cuma gue mau nanya di fotonya sama kenapa? Air Striker Ivan kenapa di ini ya? Kenapa di apa dibisukan dia? Tolong yang dibisukan tadi itu. Coba Ivan. Wendy Siapa? sama coba Siapa, Wendy Kak? sama Velo bicaranya bareng-bareng coba. Apa? Nggak mau lah, bikin ribut aja. Udah tahu di bawah leher gue lagi sakit. Tuh, baca host. Coba bareng. Coba kalian ngomongnya bareng-bareng, coba sama-sama ngomongnya, coba. Ya emang ketahuan mau bikin apa yang ribut. Bajingan orang yang sama ini. Nah, satu orang. Iya. Kalau salah tuh Orang-orang yang sama. Satu orang ini, satu orang. Foto gue, Bang, itu foto gue dipakai sama dia. Makanya gua kaget kok. Kata gua, Ribut-ribut. "Lah, oh foto gue." Beda. Ini kenapa sih? Dua ribut lah kalian. Nah, Ribut lah. Hasil. Iya. Bentar. Ini si siapa namanya, si Mayres DM si Vista. Cuman dia bilang gini, dia baik ngomongnya ini katanya. Kudu gimana aku katanya. Aku bilang kamu gak usah kepancing, udah lapor aja udah. dia nggak usah. Itu di Lapor aja udah, biar kasih di pelajaran depan. manusia satu itu. Coba Kasih pelajaran, kakak kasihan. wawakan si Vista kak. Aku ini lagi chat sama dia juga. Cuman dia jadi diam-diam gitu si Vista. Kayak luluh gimana gitu.
Sudah aku lapor aja udah. Minta Apa maaf. nggak telepon Minta kan? maaf Bilang bang. nggak usah dibalas, nah. Masih dibalas ya, betul. Dia minta di maaf screen bang. aja maksud saya. Enggak, siapa yang minta maaf, Bang? Mungkin Bang Aryo. Meres Mungkin minta sudah- maaf bang. Bang Aryo. Iya, iya minta maaf sama Besti. Kakak itu. Ih, so kayak singa. Ih, kayak Mungkin dia kosong sudah ikan banyak singa. korban Kak Fensami. Mungkin lah ya. Sudah banyak korban Mayres. Korban ini dalam arti kata korban ucapan dia gitu loh. Iyalah Dika mulutnya ini jahat akun ini. fake. Iya, Dika ini akun fake. nggak apa-apa lah sekali-sekali kan. Ya sekarang gini, ngapain dia keliling-keliling Komal hanya untuk menjatuhkan saya? Nah, niat jahatnya di situ, begini, mensre Kasil aja. begitu. Ya kan, Udah itu ada niat mensreanya kan jahat. udah masuk, ada niat jahat di balik itu. Iya betul kak. Dia nggak tahu gue fans Sami, ha? Jangan sampai gue Kasih keluarkan. tahu kak. Aduh, Kasih aduh, paham. Nanti minta maafnya di kantor polisi aja bilang. Sebenarnya Ya. ya, gua kasih tahu ke Meres, ya Meres. Lebih dari itu Kasil dulu diserang. Receh sebenarnya serangan lu itu. Iya, bilang aja Bang Ih. Aryo. Kayak Nanti minta kayak maaf. bocah lagi kagak dikasih jajan. Dari tadi siang dia keliling kampung, keliling kampung. Kalau lo mau tanya, kalau mau tahu Kasil, tanya aja sama Ratu Nyinyir. Gimana dia? Kasil. Dia keliling-keliling Komal, cuman menjelekkan saya, membuli saya, bahkan ada bahasanya saya mau disantet. Mohon maaf ya Mayres, jangan sampai nanti menyesal, santetnya berbalik kepada kamu, percaya sama Kasil. Gua ini kodamnya apa Fensami? Coba ceritakan Fensami, kodam saya. Kodamnya macan guys, macan. Enggak, bukan. Kak Sil itu kodamnya kodam 1, kodam 2, kodam 3, kodam 1 Bukit Barisan, kodam 2 Sriwijaya gitu ya kak ya? Yo iya. Satu batalion dong, satu batalion dong. Wih, bukan 1 batalion lagi Kak Sil. Ini orang Banten nih, Baduy luar nih, Baduy luar nih, dan macam-macam nih. Macan maung nih, Kasil macan itu maung. Kasil itu maung dan dia Leo juga. Kodam. Ya, Leo itu udah luar biasa. Udah ada yang selalu berada di sampingnya. Apalagi Leo dengan pendampingnya Maung. Maung itu bukan Ada khusus. Sekali senggol hajar. Ini Ada mau ya. Kliwon, barusan Maung itu Mira. yang harimau Saya nggak bukan percaya nih Mira. Bentar Harimau dulu, bukan Fendi. maung. Demi Allah ya. Barusan aja kamu ngomong ini wangi kentang di depan hidung gua nih, wangi kentang anjir. Jadi lapar gitu. Yang Ada tahu-tahu genderuwo aja itu. lah soal wangi kentang, yang tahu-tahu aja. Kentang Nah, goreng, kentang itu kentang berbulu, goreng. bulunya lepet. Genderuwo. Kak Emil. Ah. Serem Kak Emil lagi di mana ini sekarang? Udah jangan ngomong bi ah. Lo mau nakutin gua tahu. Iris itu pengen gue strapless mulutnya tadi, sumpah. Pengen gue strapless email tadi. Gak mempan kak, jangan pakai staples. Pakai itu tuh yang apa gunting kakak tua. Anjir. Bener, gue tantangin ketemu aja lah, nggak usah bacot-bacot di komal-komal semua nama gue dari pagi siang sore malam subuh dia masukin bicarain Kasil. Sebegitu mewah kan nama saya? Tapi ditanya nggak ngaku, enggak Nggak ah, ngaku, betul Wendy. enggak ah. Padahal Katanya rekamannya udah apa? banyak loh, rekamannya udah Rekamannya banyak. enggak katanya kan. Nanti ini si Pista ini nanti nanya mengadukan masalah dia ngatain lonte. Dia ngomong apa? Ada rekamannya enggak? Gua bilang lonte ya kan. Si Mayres ini orang Gorontalo katanya tuh. itu Bang, gangguan mental itu kayak gitu Bang. Habis Oh jatuh ternyata Mayres ini orang Gorontalo katanya. dia emang udah ada gangguan Bagus. mental. Sombongnya itu loh Bang MA, astagfirullahaladzim. Siapa gini-gini
kayak orang gimana ya? Jadi gue kalau Oh dia sakit emosi hati gue, loh kayak ya. ngeladenin Kami dia. sama Mira ini dibentak-bentak tadi ya sama anak setan. Kita hati gua kalau perempuan Ganti dibentak. profil lagi Dika. Nggak apa-apa Nggak mau lo gue madep ke aja lu. foto gue. Ah Wendy, Nggak apa-apa Wendy, pakai nggak aja. Maksudnya nggak mau kenapa madep ke lu. Kita bisa fotonya nggak ngeliatin lu terus. Brother, semua lo kalau mau berantem, lo mendingan WA aja. Kata-kataan sono, turun kalian berdua berisik. Aduh sakit kita nggak bisa berantem dulu. Lama itu udah lo kasih. Udah kebanyak sakit hati, gue juga jadi sakit hati sama dia. Bang Fly followersnya kan masih 7.000, berarti masih di bawahnya samain ke Bang Fly. Alah, dia Dua aja bulan. followers 8K minta gift kok ke followersnya. Followersnya baru Ngomongnya kayak 8.000. Ngomongnya gini loh dia. Maaf ya lagi nggak bisa live. Kalau kalian mau gift aja di komen. Widih, oh yang itu ya? Oh dia ngomong, ya itu dia ya? Iya. Oh, Ada nggak? Itu di mana? Di di komentar apa waktu live? Enggak. iya deh kalau nggak salah, Fitri dia. Iya, Fiti. Oh, masih ada nggak? Masih. Wendy kenapa suaranya gitu lagi makan gohok, Wen? Apa Lu sih? laki-laki gua ajarin cepet. Masih gitu. Bukan masih. Cepet. Beda kasih beda itu suaranya Dika tadi. Halo Dika. Marah Dika. kasih. Dika, kau bilang, halo Dika. Coba Dika. Halo Dika. Nah gitu, jangan. Masih kayak makan gohok lu, Itu sumpah. loh. Apa? Bawa itu aku. Bawa daguku sakit. Oh jaringan mungkin jaringannya di sana nggak bagus Kak Sil, jadi agak Terus harus bilang apa gue Dika? Kasian deh lo atau gimana? Kasil kemarin habis ribut tahu sama si itu donat busuk. Anjir. Biarin aja dia akan kena sebentar lagi. Pakai bilang Ami jualan lendir, gue sakit hati loh. Anjir tuh orang. Iya, aku tanyain kayak gitu nggak bisa jawab. jual lendir. Iya. Iya. Dedi ngatain Nikita Ami jual lendir. Iya. Siapa bilang gitu? Kita jual lendir kan si itu. Dedi Setiawan. Wah, kok jadi bangke tuh manusia tuh. 12 gitu. Pada masuk nggak di kolom komentarnya? Oh tim sebelah kenapa jadi gitu ya mulutnya ya? Panik, dia panik deh, panik. Tahu nggak ya? Itu yang dijadikan barang bukti rekaman itu ilegal, ya. Melakukan penyadapan dan rekaman tanpa izin ilegal nanti berbalik kepada mereka, makanya panik. Aku kasih tahu aja sama kalian, ya. Mulut-mulut mereka serem ya. Bisa ketemuan aja takut. Udah terbiasa menghina orang, bingung ya. Dedi aja aku suruh ketemuan, ayo Dedi hantam aja. Bener ngomong begitu. Udah Kok jadi kayak ya, gitu Bang benar Dedi? Bang MA. Memang Udah benar. Gitu dia. Typingannya pun ada. Typingannya udah di SS. Kemarin masih kubelakan, ya kan. Namun ketika mengatai kita Ami jualan lendir, aku udah nggak toleransi lagi, sumpah. Jangan sampai gitu ketemu dia, gua gitu aja. loh. Kok jadi kayak gitu mulutnya? Iya semua. Kenapa ya tim sebelah Jadi orang mulutnya ngeri-ngeri banget gitu loh. Jadi kayak orang Jadi yang orang terpelajar, ya kan? Apa sih yang ada yang tahu orang itu nggak? orang bukan masalah dia kok, masalah orang kok sampai segitu. Kasil. Iya sampai segitunya Kasil. ya. Apa Dika? Kasil bilang. Kasil, ada yang Ya. tahu rumah Dedi gak? Udah di Lampung. Enggak, bukan. Kukira.
Kalau Salah dia ya. dikasih mau Ntar gue sama Air Striker WA aja. Kasih halaman Air Striker. Dia bukan Lampung, dia itu Pekanbaru. Jauh lah Pekanbaru dari Lampung. lagian tukang donat ngapain sih? Enggak, lagian tukang donat ngapain ngikut-ngikut. Jualan aja donat dulu. Laku aja. Tolong tangkap Mayres. Sudah meresahkan deh. Ya cocoknya agak dipasung sedikit lah gitu. Nanti minta maafnya di kantor polisi aja Mayres gitu. Iya, dia kalau nggak dikasih pelajaran, nggak dikasih paham, dia semau dia ke siapa aja, biar dia ini loh, biar dia tahu apa dengan berbahasa dengan baik. Nanti kan mamanya kan nanti gini, makanya udah aku bilang kan mulutmu itu kok. Iya, sambil dicubit-cubit itu kan mamanya kan di kantor polisi. Makanya kamu ini ya. Usahakan aku bikin malu aja kok ya. Empos pahanya, empos pahanya. Ya kan? Udah berapa kali aku bilang kan, jangan komen main TikTok itu katanya. Masih aja. Hasil Mayres perlu dicincang kan? Jangan kotori tangan kita, jangan. Tadi ku kata-katain dia ya, dia bilang gini, naikin dulu levelmu aja gak sebanding denganku. Lah, aku jawab gini, Dikira ayam apa tuh? Apa kayak level-levelan? Hah? Ya mie gacoan kali ada level. Iya. maka saya bilang gini kasih ke dia, lu aja minta ngemis-ngemis gift lu sama followersku, saya gituin di komen. Ujung-ujungnya minta-minta gift. Iya. Masih ngintip nggak sih dia? Tahu gak si B ini kan, dia ngetik yang panjang gitu kan, nah terus kesalin lah tuh, komenku kubanyakin di situ. Dia kesel marah-marah, siapa sih yang menyentet hasil gitu. Tadi di blog apa diturunin nama Bang Prai? Iya Bang. Bang Prai. Bang Ulay. Diturunin. Oh, masih ngintip paling dia di sini. Mayres, mendingan jual itu dulu deh, yang belakangmu itu. Yang cilok. Nggak tahu juga, kayaknya di blok deh sama fans, sama siapa tadi? Kan momotnya banyak. Sama fan Ami tadi. Karena itu fan Ami masih ada di atas. Dan Sami, Nuduh gue aja lu. Sami, Mentang-mentang gue tukang blok. ya kayak itu warna abu-abu. Kaiman udah makan Kaiman. Makan sate, maksud lu makan sate. Tahu nggak? Di siang si bikin. Mohon maaf dong, saya mau bicara, tolong. Ya, silakan. Kata Bi gini, ada yang tahu email nggak di mana? Fans Ami. Aku bilang aku kenal. Dia bilang apa? Tanya sama dia udah makan sate belum? Gitu doang setan. Niat kali ya. Memang. Ngechat saya juga begitu doang tuh si Bi. By email. Pendekatannya Ingetin udah makan sate belum? Ngechat. Tapi habis itu rungkat kan Kasil, roomnya Kasil ya? Iya. Iya, itu gara-gara email. Berarti nggak diredoi lu ngomongin gua. Enggak, soalnya Kak Imal belum makan ini satenya. Kalau makan satenya pasti aman tuh room itu. Gue tadi makan tadi gue makan enak nih. Makan Si Mayres ketakutan ini, nggak bisa tidur deh Mayres ini. makanan Thailand. Apa? Bilang sama Mayres ya, jangan senggol-senggol Kasil. Bilang nih email, bilang Mira bilang jangan senggol-senggol Kasil. Bilang sama Mayres ya. Mayres, lu jangan senggol-senggol Kasil. Kalau lu nyenggol Kasil, lu yang ngedubrak ntar. Ya.
Gue kasih tahu. Lu ngedubrak beneran dah. Maires, sebelum lu nyenggol Kak Sil, ada gue di depan Kak Sil. Ada saya di depan kamera. Iya, iya Mira. Tadi kan kita udah garda terdepan tuh. Kita alangin dulu di bawah, ya kan? Sampai kita dikata-katain sama dia. Kandang lah. Nah, kalau dia ngomong kandang, lu kan binatangnya. Kasil dia belum ini masalah gigi boning aja belum selesai dia tampil ya Kasil ya. Kalau gigi boneng saya yakini itu silet. Oke. Kasil. Apa kembarannya? Halo Dika. Enggak, aku bingung ya Kak. Bingungnya gini loh. Kita buat kesalahan sedikit diprotesnya sama dia sampai dikata-katain. Itu sebelah kan banyak yang memprotes ke tim Nikita Mirzani. Kenapa dia nggak lawan? Kalau dia dari tim Nikita Mirzani ya, logikanya ya. Betul, betul. Nah, itu poinnya itu aja, bahwa dia bukan dari sini. Udah nggak usah capek-capek. Atau jangan-jangan Dari dia situ udah berpikir ketahuan. kalau Pendukung mereka sebelah. itu nggak bisa buat dia famous gitu loh, tapi kalau misalnya sama Kasil bisa buat dia famous. Itu NPD namanya MA. Kasil itu pengusaha. Akhirnya Kasil. Kasil. Kasil pengusaha pengusaha tersibuk lagi komal katanya. Apa? Siapa? Bang MA. Ngeri bener ya omongannya Fitri ya. Fadel dituntut berapa Ngomong 12 tahun anaknya ya. itu dengan yang ngambil katanya tuntutan bukan itu semua Abel. dimasuk-masukin gitu. Yang sudah fakta persidangannya kan udah dibantah Gila, sendiri dia sama buat-buatnya. Loli sebetulnya. Fitnah lagi, dia fitnah lagi. Yang harusnya kita dengerin sebenarnya. Saya ke Lolinya sih, lebih ke Lolinya. Kalau di saya kasihan sama Fadel juga ya, tapi di sini tuh ada anak remaja yang punya ibunya begitu aja udah berat gitu. Kalau kita bahas lagi tuh kayak gimana ya, nggak tahu saya. Ya karena harus ada yang dukung juga Fadel, karena tidak kalau hasil persidangan tidak terbukti tapi bisa 12 tahun itu kan tidak sesuai. Ya, kalau saya mendukung memang mereka menikah aja karena Lolinya mau. Tapi sebetulnya kalau dalam aspek sosial dan humanity masuk, tetapi kalau hakim yang dikatakan sebagai wakil Tuhan, dia Tuhan bukan secara keseluruhan umat manusia berperkara dan berperilaku. Mungkin juga hakimnya kan, tapi independen lah, hakim itu independen, dia pasti akan fokus ke peristiwa hukum yang terjadi yang dia tangani saja. Kalau saya harus menjawab dalam perspektif hukum karena kalau misalkan ada hal yang memang kalau misalkan hakimnya tahu itu juga pertimbangan hakim juga kan gitu. Tapi kalau misalkan dalam kan kita mengenal dalam dunia hukum itu kausalitas hukum kan gitu. Sebetulnya kalau kausalitas hukum secara normatif sesuai hukum acara tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Dia tetap hakim akan objektif dalam menyampaikan suatu putusan nantinya. Tapi kan kita nggak tahu juga kalau memang sekarang kan hakim juga di luar kehakimannya sebagai masyarakat di rumah kan juga mengupdate berita-berita, mempelajari. Itu saya yakin hakim itu mempelajari orang ini begini. Saya cuman tidak relevan ketika kasusnya Pak Adil Bajide diikut sertakan dalam keyakinan hakim secara normatif di dalam norma-norma yuridis gitu loh. Paham nggak maksudnya kali ini? Begitu ya kali dia sepakat ya? Tapi gini sih brother, karena kan dari fakta-fakta persidangan seperti yang Kak tadi sampaikan, sebenarnya kan tuduhan-tuduhan itu kan tidak 100% terbukti ya, dalam arti ternyata tuduhan aborsi dibuktikan bahwa ternyata aborsi itu dilakukan bahkan hamil bukan dari dia. Itu kan sebenarnya itu dia boleh nggak sih kalau putus kesaksian Laura di sini? Bentar Kak Fitri. Waktu Loli dihadirkan sidangnya tertutup apa terbuka? Tertutup. Kalau tertutup nggak boleh dibongkar.
nggak boleh ya. Ya udah. Mamanya juga nggak boleh ikut ya, nggak boleh masuk ya. Jadi udah dibongkar. Mamanya nggak boleh masuk karena si Lolinya tuh nggak mau memberikan keterangan apa adanya di depan ibunya. Akhirnya katanya ribut di situ. Akhirnya disuruh masuk tapi nggak boleh berisik ibunya. Kaget sih kalau tahu kan, kasihan juga si Fadel. Tapi kan saya nggak boleh ngomong di sini. Ya, nggak boleh. Maksudnya gini ya, sekarang akhirnya jadi ke Fadel ya, karena memang saya pikir gini, tidak ada yang menyentuh ke Fadel, karena sebenarnya gini, saya tidak mau bicara tentang penghakiman atas putusan hakim ya, tapi biar masyarakat sendiri yang bisa menilai bahwa ada sesuatu yang harusnya tidak dilakukan, tapi kenapa bisa terjadi? Karena dari fakta hukum kan ternyata ya, siap. Boleh pengacaranya enggak, Fadel? Saya kenal sama Kak Oi acaranya. Begini. Ini kan baru tuntutan, karena versinya tuntutan kan begitu. Kan ada baru tuntutan. Nah, kan ada versi dari kuasa hukum untuk membuat pledoinya kan. Jadi kalau tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum seperti itu kan akan jadi pertimbangan hakim. Hakimnya juga ada di situ. Meskipun tuntutannya berat, kalau pledoinya juga masuk bahwa ini berasal dari sini, bukan dari sini, bukan dari situ, akan jadi pertimbangan juga kan? Iya, semoga ya. Ya itu makanya karena akhirnya kan teralihkan kepada kasusnya NM semua sih ya, gitu maksudnya Bang, karena teralihkan kepada kasusnya NM semua. Jadi disalih. Kalau perhatian media sosial, media iya, artinya tutup-tutupi lah dengan kasus ini. Jadi nggak ada kasus korupsi triliunan aja lenyap itu loh sama kasus ini, bingung saya. Saya bisa meminjam istilah gini gak teman-teman ya. Jadi saya meminjam istilah dari peradilan yang terjadi antara RG dan NM. Jadi misalnya tidak sesuai dengan yang NM mau dan kuasa hukumnya, akhirnya dengan ada kata-kata gini, wah pasti dibayar nih, ngerti gak teman-teman? Sampai ada meme begini, pada saat si Lia Waroka bertanya sama siapa? ChatGPT ya, kenapa gini lalu dijawab secara hukum kan, oh iya boleh gitu. Bayar nih, ChatGPT dibayar nih, gitu ya. Sampai ada meme seperti itu loh teman-teman, paham ya? Jadi ya maksudnya saking segitunya buat terdakwa, apapun yang tidak sesuai dengan dia semua dibayar. Contoh nih, Mr. G tidak sesuai dengan apa yang dibilang, wah Mr. G nih bayar nih, dibayar pasti sama RG. Berapa Mr. G dibayar sama RG Mr. G? Iya selalu begitu. Saya aja dibayar 50 miliar katanya kan. Saya dibayar 50 miliar kata pendukungnya. Iya. Kapan lo pun itu saya diisukan RDLO dibayar RG gitu, kan keren gitu loh. Bukannya. Mr. G, saya boleh usul nggak? Boleh. Nah, coba besok bikin topik Bang Mr. Blend, disaring dulu barangkali usul saya juga nggak seru ya. Saya banyak sekali lihat PT berseliweran yang mengatakan bahwa ada jurisprudensi ya yang dilakukan oleh Setia Novanto yang korupsi 2,3 triliun, sehingga dia sekarang kan dikabulkan tuh PK-nya. Karena memang ini statementnya bukan main-main nih dari seorang calon wakil presiden ya, Pak Mahfud MD, mengatakan bahwa rekaman yang nggak penting. Jadi gimana Kak Vista? Bang, turun bentar. Apa baru tanya jadi gimana? Udah turun dia. Ini room sana penuh, isi room sana penuh dong Kia. Lah, Bi buka room Bi. Yuk kita pindah ke room Bi yuk.